Assalamualaikum, Bro. Selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Kucing saya kedinginan. Apakah Baraya termasuk orang yang memiliki dan meluangkan sejumlah waktu untuk nontonin gosip-gosip terkait dengan perselingkuhan Kang Emil, rumah tangga Kang Emil, tentang siapa saja wanita-wanita di sekeliling Kang Emil, Kang Ridwan Kamil gitu ya. Apakah Baraya termasuk orang yang memiliki waktu dan kesempatan untuk itu? Kalau iya, saya ajak Baraya untuk menyelami 3 poin berikut. Yang pertama adalah selayaknya kita berbicara tentang masalah-masalah publik dan mengabaikan hal-hal yang bersifat pribadi. Masalah pribadi kita harus hormati, masalah keluarga orang lain kita tidak memiliki kepentingan atas hal itu, jadi nggak usah ikut campur. Kalau Kang Emil korupsi, ayo kita geruduk sama-sama. Tapi kalau beliau tidak korupsi tetapi hanya perselingkuhan, keretakan rumah tangga dan sebagainya, skip dari obrolan dan beranda kita. Kenapa seperti itu? Saya menilai bahwa di negara-negara yang miskin dan berkembang, gosip tetangga, isu-isu terkait dengan masalah pribadi dan sebagainya itu justru menjadi sebuah komoditas dalam sebuah industri yang besar. Industri entertain, di mana gosip-gosip dan isu-isu justru digunakan untuk menciptakan sinetron besar. Kan sinetron di Indonesia nggak laku kan? Tapi kalau sinetron itu menjadi hyper realita isu, nah seperti Kang Emil itu kan jadi industri. Nah itu mendingan skip aja Baraya, berarti kita menafkahi orang yang hidup dari uang haram. Pertama itu. Kemudian yang kedua, mari kita berpikir bahwa jangan-jangan apa yang menimpa Kang Emil itu adalah pengalihan isu. Ya, maksudnya anggaplah beliau itu benar melakukan perselingkuhan atau apa seperti yang beliau akui gitu. Tapi mungkinkah ini juga lebih dari sekedar itu, yaitu ini adalah pengalihan isu karena cerita tentang Kang Emil dan ijazah Pak Jokowi itu panjang sekali, tidak selesai-selesai, dengan segala keanehannya itu tidak selesai gitu. Padahal kan kalau mau ya kita selesai, tapi kenapa justru ada terus, dan ini biasanya menguat ketika ada isu-isu besar di Indonesia. Saya curiganya sih ini adalah pengalihan isu. Salah satu yang paling menjadi argumentasi saya adalah Lisa Mariana atau wanita yang ya semacam itu. Saya pikir dia tidak akan berani, dan wanita-wanita yang lain juga tidak akan berani untuk membongkar skandal dengan pejabat. Karena pejabat di Indonesia itu banyak yang ngeri Baraya. Dan hukum di Indonesia itu bisa dibeli Baraya. Dan karena itu menang kalahnya sebuah kasus itu bukan soal benar dan salah, tapi soal kepemilikan aset dan kekayaan. Kan begitu. Nah, maka siapa yang berani ngelawan pejabat di pengadilan? Dan dia yang memulai duluan gitu. Pasti ada backingnya, pasti ada orang yang merekayasa atau memanipulasi kasus ini gitu. Saya duganya seperti itu, makanya jangan terperangkap. Dan yang ketiga yang ingin saya wartakan kepada Baraya dan saya harap Baraya memahaminya adalah bahwa apapun yang terjadi pada Kang Emil itu bisa terjadi pada siapapun secara random, dan itu termasuk bisa terjadi kepada Baraya. Sekarang Baraya bayangkan Kang Emil itu adalah seorang yang secara jelas dan tegas menjadi contoh yang murni bagi roda kehidupan. Bayangkan tahun 2013 beliau menjadi fenomena dan orang-orang Bandung menjadi saksi mata tentang munculnya seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Secara fisik menunjang, tampan, gagah, badannya juga nampaknya tegap, kemudian berkuasa, kaya raya, memiliki prestasi segudang, kemudian visinya jelas, tegas, pasti, kemudian tidak memiliki cacat hukum di masa yang lalu, dan dia adalah family man yang dekat sekali dengan keluarga dan sering sekali memamerkan kemesraan di media sosial. Awalnya sih nampaknya sempurna sampai jadi gubernur, kemudian nyalon di DKI Jakarta, dan sejak saat itu turun terus sampai akhirnya ada skandal korupsi lah, ada selingkuh ini dan sebagainya. Nah Baraya, jangan dulu menghujat orang yang menjadi korban itu, pikirkan bahwa hal itu tuh sangat mungkin terjadi pada Baraya dan kepada setiap orang. Karena roda kehidupan naik dan turun itu kan ya bisa menimpa siapapun gitu. Dan karena itu video kali ini tidak saya arahkan untuk membuat Baraya memahami tentang gosip-gosip tetangga itu, tetapi untuk menjelaskan secara sains bahwa kalau terjadi perceraian di Indonesia, misalkan tentang Kang Emil dan istrinya, bisa jadi itu bukan gara-gara pribadi-pribadi mereka. Bisa jadi ini tidak terkait dengan etika, tetapi yang ingin saya tawarkan dalam hal ini adalah fakta bahwa
pernikahan tidak lagi menjadi sebuah lembaga yang relevan untuk dunia saat ini. Dan karena lembaga pernikahan ini dipaksakan, maka perselingkuhan, perceraian, penelantaran itu menjadi sebuah hal yang niscaya. Nah, ini saya akan bertentangan dengan begitu banyak orang, tetapi simak videonya sampai tuntas, saya jelaskan argumentasi bahwa lembaga pernikahan tidak relevan untuk zaman ini. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita mulai. Di era berburu dan meramu, manusia itu tidak kenal pernikahan. Manusia itu tidak kenal pewarisan, tidak kenal marga dan silsilah. Dan mereka juga tentu saja tidak mengenal pernikahan sebagai sebuah kelembagaan. Mereka hidup secara lebih bebas, lebih terbuka, dan ya mungkin karena peradaban mereka juga masih primitif dalam tanda kutip, sehingga mereka juga tidak mengenal hierarki kekuasaan. Polos-polos aja. Tetapi sekitar 12.000 tahun yang lalu, orang-orang mulai hidup bercocok tanam. Disitulah awal mulanya manusia kenal yang namanya hak milik pribadi. Kan sebenarnya kalau kita pikir-pikir, tanah di seluruh dunia itu ya milik siapapun gitu. Tapi sejak masa bercocok tanam, orang tuh merasa bahwa tanah ini tuh saya yang bercocok tanam di sini, saya yang mengupayakan pengaliran airnya, saya yang mengupayakan teduh dan panasnya tanaman di sini dan sebagainya. Karena itu ini menjadi hak milik saya. Sejak 12.000 tahun yang lalu, manusia itu memiliki konsep baru, yaitu hak kepemilikan. Dan hak kepemilikan ini pada akhirnya juga melebar menjadi beberapa institusi dan lembaga. Di antaranya adalah munculnya perbudakan, kemudian munculnya prostitusi, dan munculnya pernikahan atau perkawinan. Kenapa? Karena perkawinan juga sebenarnya adalah simbol atas kepemilikan. Kalau orang sebelumnya di era berburu dan meramu itu adalah bahwa saya misalkan melakukan aktivitas seksual untuk menghasilkan reproduksi anak sekian-sekian, ya itu sebenarnya adalah hal yang lumrah, hal yang wajar, dan itu sangat terbuka. Tetapi setelah ada era kepemilikan, harus ada janji setia di mana kamu memiliki saya memiliki kamu. Saya pegang janji kamu dan kamu pegang janji saya. Kan itu sebenarnya adalah bagian dari kepemilikan. Nah, muncul pernikahan itu didasarkan pada kebutuhan. Ini pentingnya Baraya. Pernikahan adalah transaksi kepentingan antara dua gender. Dan ini didasarkan bukan pada cinta, bukan hal-hal yang romantis, bau-bau seperti itu, bukan. Tapi benar-benar kebutuhan. Laki-laki itu memiliki kekuatan karakteristik fisik yang lebih menunjang untuk membela dan mempertahankan dirinya. Dan karena itu dia bisa berburu, dan karena itu dia bisa berkelahi dan mempertahankan dirinya. Tapi masalahnya adalah bahwa dia tidak bisa bereproduksi tanpa wanita. Maka bahkan pria paling kuat sekalipun itu dampak terhadap populasinya tidak akan menjadi terlalu besar. Di sisi lain ada perempuan itu memiliki kemampuan reproduksi sampai dialah yang menjadi sumber dari penghidupan populasi, sumber penghidupan spesies bahkan. Tapi secara fisik dia tidak bisa memelihara dan mempertahankan dirinya dari tantangan dunia luar. Nah, dua kepentingan inilah yang akhirnya disatukan dalam pernikahan. Laki-laki, dalam bahasa yang paling kasar ya, laki-laki menawarkan cinta dengan imbalan layanan seksual dan reproduksi. Sedangkan perempuan, oke, saya akan menyediakan layanan seksual dan reproduksi itu, tapi berikan saya perlindungan dan nafkah. Nah, jadi pernikahan di generasi yang paling awal itu sebenarnya adalah transaksi kepentingan dan transaksi atas kebutuhan. Itulah yang sekarang tidak relevan. Apalagi di dunia modern. Apa itu? Di dunia modern, pernikahan itu sama kita tuh diubah. Jadi pernikahan tidak didasarkan pada kebutuhan, tapi didasarkan pada cinta. Laki-laki mengklaim bisa hidup sendiri tanpa perempuan. Perempuan di zaman sekarang juga mengatakan, kami perempuan mandiri, kami bisa hidup dengan atau tanpa laki-laki. Nah, karena mereka mengklaim dua-duanya saling tidak butuh, lalu pernikahan di zaman modern didasarkan pada apa? Pada cinta. Karena saya mencintai orang itu dan dia mencintai saya, ya udah kita menikah. Ini absurd, Baraya. Lah kenapa bisa absurd? Karena gini nih, pernikahan itu didesain untuk hubungan permanen. Tapi hubungan permanen itu didasarkan pada
cinta yang sangat labil. Cinta itu kan labil. Kalau lagi sayang-sayangnya, hasrat seksual lagi naik gitu ya, cinta tuh bisa menggebu-gebu. Tapi kalau lagi marahan bisa lagi turun gitu kan. Kemudian ada orang kedua, ada orang ketiga, ada segala rupa. Itu cinta tuh nggak pernah stabil. Jadi bagaimana ceritanya orang modern berpikir untuk bisa mempertahankan sesuatu yang permanen, mereka justru menggunakan cinta yang sangat tidak permanen dan sangat labil. Cinta itu habis dalam waktu 4 tahun Baraya sebenarnya. Kalau misalkan mau menggunakan sains sungguh-sungguh, itu hasrat seksual itu habis dalam beberapa waktu gitu. Dan hasrat seksual itu bisa mengarah kepada siapapun secara random, tidak harus kepada pribadi. Nah, jadi cinta itu tidak boleh didasarkan pada cinta, tapi didasarkan pada kebutuhan. Dengan cara itulah dia bisa langgeng. Contohnya begini Baraya. Kalau Baraya punya suami dan istri, dan hubungan Baraya itu saling ketergantungan satu sama lain. Misalkan ada seorang perempuan sebagai istri, dia tidak bisa mencari nafkah sehingga harus tergantung pada suaminya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri sehingga dia harus bergantung pada suaminya. Sekarang dia disuruh selingkuh. Dia hampir tidak akan mau. Walaupun diberikan kesempatan. Karena apa? Karena konsekuensinya dia akan kehilangan orang yang menjadi tempat bergantungnya dia. Dan itu sudah ada penelitiannya, semakin seseorang itu hidup dalam kemandirian, semakin besar potensi dia untuk selingkuh. Itu penelitiannya banyak, lebih dari satu jurnal saya pikir yang pernah saya baca yang menjelaskan hal yang seperti itu. Demikian pun dengan laki-laki. Laki-laki itu harus ketergantungan dan harus berkebutuhan terhadap perempuan. Di mana perempuan inilah yang menyuplai populasi agar laki-laki bisa berantem dengan mamut, agar laki-laki itu bisa berperang dengan bangsa yang lain, maka dia tuh harus ditemani oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang besar yang hanya bisa dilahirkan oleh para perempuan. Maka perempuan itu benar-benar dibutuhkan oleh laki-laki itu. Sekarang kalau kebutuhan terhadap perempuannya itu begitu besar, mau nggak kira-kira laki-laki ngambil risiko untuk selingkuh atau untuk meninggalkannya? Ya tidak. Jadi pernikahan generasi awal dan pernikahan yang sudah seharusnya itu adalah ikatan yang didasarkan pada saling kebutuhan, bukan saling cinta, tapi saling kebutuhan. Dan kebutuhan yang dimaksud itu adalah kebutuhan reproduksi. Tapi kenapa sekarang kita mengkhianati dan mengubahnya menjadi kebutuhan didasarkan pada cinta? Nah ini yang agak anehnya itu gitu. Dan kalau misalkan Baraya masuk ke dalam ranah yang lebih spesial gitu, misalkan ya, Baraya memberontak dengan perkataan saya dan mengatakan, ya kita harus didasarkan pada cinta. Cinta antara laki-laki dan perempuan itu tidak pernah lebih dari evolusi biologis untuk membuat dan mengakomodasi ketergantungan kita pada pihak lain. Contohnya ginilah, apa yang membuat laki-laki tertarik pada perempuan? Apa yang membuat dia cinta pada perempuan? Wajahnya yang cantik. Definisi cantik tuh kayak gimana? Definisi cantik itu adalah enak dipandang dan relatif tidak mengancam. Kemudian tubuh perempuan yang membuat laki-laki tertarik itu adalah misalkan ya, yang payudaranya besar, yang panggulnya lebar, yang lemak-lemak bertumpuk pada area-area reproduksi. Sedangkan tangan, kaki, perut, pundak perempuan itu diharapkan lemah sehingga tidak bisa melawan pada laki-laki. Jadi ketertarikan laki-laki pada perempuan adalah simbol-simbol reproduksi karena laki-laki butuh pada perempuan dalam hal reproduksi. Demikian sebaliknya, perempuan menyukai laki-laki itu yang karakteristiknya seperti apa? Yang bukan kayak saya. Maksud saya adalah yang wajahnya tegas, yang wajahnya intimidatif, kemudian yang bahunya lebar, yang lengannya kekar, itu simbol-simbol apa? Itu adalah simbol perlindungan, simbol keamanan, simbol secure, simbol pertahanan. Dan perempuan membutuhkan itu. Karena perempuan berkebutuhan atas itu, maka cinta muncul, kesukaan muncul ke sana. Jadi cinta dan suka itu didasarkan pada kebutuhan. Kan begitu kan? Makanya dalam hal ini kalau Baraya lihat ada artis-artis bercerai, Kang Emil bercerai dan sebagainya, jangan simak gosipnya, tapi pikirkan bahwa itu pun bisa terjadi pada kita karena bukan masalah etika, tapi karena pernikahan dalam konteks lembaga itu pun sebenarnya adalah bermasalah, tidak sesuai dengan kodrat alamiah manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bukti bahwa pernikahan itu tidak sesuai dengan kodrat alamiah, pernikahan modern, itu adalah karena pernikahan pada dasarnya itu didesain untuk pernikahan atau hubungan di bawah umur. Bukan pernikahan zaman sekarang tuh ya 22, 25, 27, 30 dan sebagainya. Saya sendiri menikah di usia 26 tahun dan seterusnya misalkan ya. Nah, kan sebenarnya
tubuh evolusi manusia secara biologis itu tidak didesain untuk itu. Desain pernikahan itu adalah begitu seseorang matang dan siap secara seksual, maka disitulah hari pernikahan terjadi. Kenapa seperti itu? Karena yang kita butuhkan itu adalah reproduksi. Nah, karena tujuannya adalah untuk reproduksi, maka kriteria kelayakan seseorang melakukan reproduksi adalah kematangan seksual. Jadi pernikahan itu seharusnya disimpan di awal. Jadi pernikahan dini itu adalah istilah yang baru ada di abad ke-19, abad ke-20. Gitu. Kalau Baraya cek sumber-sumber di masa lampau, maka rata-rata pernikahan orang di zaman dulu tuh umur belasan tahun. Baraya cek misalkan Mary Antoine ketemu sama dan dinikahkan dengan Louis ke-16 gitu. Kapan itu? Ya ketika mereka umurnya masih belasan tahun gitu. Bahkan di Asia itu sampai sekarang juga masih belasan tahun untuk kelompok-kelompok yang sangat tradisional. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena itu adalah dorongan paling alamiah. Dorongan paling alamiah itu gini. Baraya kepikiran gak sih? Kalau misalkan hasrat seksual itu sudah matang di usia 12 tahun, lalu pernikahan terjadi dan perkawinan terjadi di usia 22 tahun, maka jarak 10 tahun itu ngapain? Itu sperma yang udah matang tuh diapain? Dibuang, pakai sabun gitu. Itu kan secara evolusi itu konsepnya tuh gak gitu. Konsepnya itu adalah kalau udah matang ya harus disalurkan kan begitu. Nah, ini 10 tahun, kenapa 10 tahun? Karena manusia modern itu menuntut bahwa kesiapan itu bukan hanya seksual, tapi kesiapan mental, kesiapan intelektual, kesiapan finansial, kesiapan moral, kesiapan sosial. Nah, itu tuh semuanya harus dikejar dulu. Nah, setelah itu baru orang menikah gitu. Karena apa? Karena sekarang manusia hidup di dunia modern. Tapi kalau misalkan manusia mengikuti naluriah evolusi biologis mereka, maka seharusnya di awal. Jadi konsekuensinya apa? Kalau misalkan ada jeda, kalau kematangan seksual di usia 12 tahun, tapi kemudian pernikahan di usia 22 tahun, apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah pasti pacaran, perzinahan, dan perselingkuhan. Ya karena hasratnya ada di situ. Siapa yang punya hasrat bisa ditahan selama 10 tahun tuh? Gak ada, lagi-lagi skema biologisnya gak gitu. Nah, sekali lagi ya, saya gak ngajak Baraya untuk nikah di bawah umur dan sebagainya, enggak, karena sekarang kita hidup di dunia modern. Tapi saya salahkan bahwa lembaga pernikahan di dunia modern itu harus kita kritisi, harus kita pikirkan ulang, harus kita definisikan ulang. Karena kalau enggak, maka perselingkuhan, perzinahan itu menjadi hal yang lumrah, menjadi hal yang biasa. Bagaimana ceritanya ada hubungan yang dipaksa permanen di dunia modern? Bagaimana ceritanya orang harus berpuasa selama lebih dari 10 tahun setelah kematangan seksualnya untuk mendapatkan legitimasi sosial dan sebagainya, begitu kan? Jadi sekali lagi ya, sekarang saya mohon maaf ya, kenapa terjadi perceraian, kenapa terjadi perselingkuhan, kenapa terjadi perzinahan? Karena definisi dan konsep pernikahan yang kita kembangkan di dunia modern itu tidak relevan dan tidak sesuai dengan apa yang secara biologis diterima. Begitu. Nah, tapi kan kita harus sekolah, harus meniti karir, ya itu masalahnya. Jadi sekali lagi Baraya ya, jangan menganggap bahwa saya tuh dalam hal ini mengajak Baraya untuk nikah muda, bukan. Saya justru ngajak Baraya untuk mendekonstruksi pemikiran kita terkait dengan hubungan yang paling sakral, yaitu pernikahan gitu. Dengar-dengar kabar-kabar itu teman dari temennya Kang Emil itu kan dalam pernikahan mereka itu punya hubungan open marriage, ya, di mana laki-lakinya boleh melakukan aktivitas seksual dengan perempuan manapun dan perempuannya juga seperti itu gitu. Nah, kemudian di masa depan atau di zaman sekarang itu muncul lagi istilah-istilah seperti polyamory gitu ya. Pernikahan di mana dua orang heteroseksual menikah bertiga atau lebih dengan biseksual gitu ya. Ada yang seperti itu gitu ya. Kemudian ada macam-macam lah yang seperti itu gitu ya. Ada pernikahan di dunia modern itu banyak sekali. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya lagi-lagi karena kita tuh sekarang dihadapkan pada dunia yang serba boleh, serba bebas, dan kita bisa mengakses lebih banyak cita-cita, kehendak, keinginan kita dan sebagainya, tapi lembaga pernikahannya masih gitu-gitu aja. Makanya kita tuh harus rumuskan kembali apa yang secara moral, secara etis, dan secara biologis bisa kita terima untuk mendapati sebuah lembaga yang menjadi konsensus gitu.
Jadi semoga dipahami. Saya sih berharap bahwa video ini tidak disalahpahami gitu ya. Tapi kalau ada yang salah paham mungkin saya akan memahami. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul dan Kucing pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.